在这边。Kevin Dix, semuanya harus berakhir. Hengkang ke Bundesliga. Kevin Dix beberkan fakta mengejutkan. Sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Kenapa Emil Audero belum dinaturalisasi PSSI? Apa alasannya? Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Liga Champions, Bundesliga, dan tawaran yang susah ditolak. Siapa yang gak tergoda? Gimana menurut kalian kalau seorang pemain dihadapkan dengan pilihan sulit? Bertahan di klub yang sudah membesarkan namanya, atau menerima tantangan baru di liga yang lebih kompetitif? Itulah yang dihadapi Kevin Dix, bek timnas Indonesia yang akhirnya memutuskan hengkang dari FC Copenhagen dan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Dix akhirnya buka suara soal keputusannya meninggalkan klub Denmark itu. Dalam wawancara dengan media Denmark, TV2, pemain 28 tahun ini mengungkap alasan dibalik kepindahannya yang mengejutkan banyak pihak. Saya senang di klub ini, bermain di Liga Champions. Dan ini semua adalah mimpi yang jadi kenyataan sejak kecil. Tapi pada akhirnya, semuanya harus berakhir, ujar Kevin Dix. Borussia Mönchengladbach, tawaran yang susah ditolak. Pindah ke Jerman bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utama yang membuatnya memilih Borussia Mönchengladbach adalah jaminan bermain di Liga Champions musim depan. Sebagai pemain yang ingin terus berkembang, kesempatan ini tentu terlalu berharga untuk dilewatkan. Ada banyak klub yang menghubungi dan menginginkan saya, bukan hanya di jendela transfer kali ini, tapi juga sejak musim panas lalu. Borussia Mönchengladbach menawarkan paket lengkap yang tidak bisa saya tolak. Tambahnya, buat kalian yang ngikutin sepak bola Eropa, pasti tahu kalau Bundesliga adalah salah satu liga terbaik dunia. Selain atmosfer kompetitifnya yang luar biasa, liga ini juga terkenal sebagai tempat yang ideal bagi pemain berkembang lebih jauh. Keseriusan Borussia Mönchengladbach meyakinkan Dix. Meski banyak klub lain yang berminat, Kevin Dix akhirnya memilih Borussia Mönchengladbach. Salah satu alasannya adalah keseriusan klub dalam mengejar tanda tangannya. Bahkan sejak musim panas lalu, klub Jerman ini sudah giat menghubungi agennya untuk memastikan kesepakatan bisa tercapai. Itu juga sangat berarti bagi saya bahwa mereka termasuk di antara orang-orang yang benar-benar mencoba merekrut saya sejak musim panas lalu. Jelasnya, mereka terus berkomunikasi dengan agen saya dan berusaha mencapai kesepakatan. Saya sangat suka dedikasi mereka karena hal itu menegaskan betapa mereka menginginkan saya. Lanjut Dix. Rasa hormat ke pelatih FC Copenhagen. Sebenarnya, Dix sudah punya niat hengkang sebelum musim 2024-2025 dimulai. Tapi, rasa hormatnya kepada sang pelatih, Jacob Nystrup, membuatnya memilih bertahan hingga kontraknya habis. Kini, setelah menyelesaikan tes medis dan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix siap memulai tantangan baru di Bundesliga. Menurut kalian, apakah ini langkah yang tepat buat Dix? Apakah dia bisa bersinar di Bundesliga seperti yang kita harapkan? Sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Kenapa Emil Audero belum dinaturalisasi PSSI? Ini faktanya. Emil Audero belum dinaturalisasi PSSI. Kalau kamu penggemar timnas Indonesia, pasti sering dengar nama Emil Audero, kan? Kiper yang baru saja direkrut Palermo ini bikin heboh karena klub barunya mengakui dia sebagai pemain Indonesia pertama dalam sejarah mereka. Tapi sampai sekarang, kok belum ada kepastian soal naturalisasinya ke timnas Garuda? Ada apa sih? Yuk, kita kupas tuntas. 1. Palermo akui Emil Audero sebagai pemain Indonesia. Palermo secara resmi mengumumkan kedatangan Emil Audero pada Selasa, 4/2/2025 dan langsung menyebutnya sebagai pemain Indonesia pertama di klub mereka. 125 tahun sejarah, pemain orang Indonesia pertama, tulis akun resmi @PalermoOfficial. Keren ya? Tapi sayangnya, status WNI Emil masih belum jelas di PSSI. 2. Emil Audero sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Kalau kamu sering pantengin kabar timnas, pasti tahu bahwa setiap pemain diaspora yang berjabat tangan dengan Erick Thohir biasanya bakal segera dinaturalisasi. Contohnya, Ole Romeni, yang dijadwalkan menjalani sumpah WNI pada 8 Februari 2025. Nah, Emil Audero juga pernah berjabat tangan dengan Erick Thohir pada April 2024 lalu.
Saat itu, Erik bahkan sempat mengunggah momen tersebut di Instagramnya, sambil menyebut Emil sebagai pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram. Tapi, anehnya, sampai sekarang belum ada perkembangan lebih lanjut soal statusnya. Kenapa ya? 3. Emil Audero pernah nyatakan minat bela timnas. Desember 2024 lalu, Emil sempat berbicara dengan seorang supporter Indonesia di Twitter dan bilang kalau dia sudah pernah berdiskusi dengan Erick Thohir tentang kemungkinan membela timnas Garuda. Kita sudah pernah berbicara, tapi sudah beberapa tahun yang lalu, kata Emil. Artinya, ada kemungkinan proses ini masih terbuka, tapi belum ada kejelasan. 4. Erick Thohir sudah kenal keluarga Emil Audero. November 2024, Erick Thohir sempat diwawancarai oleh media Italia, Corriere dello Sport, dan mengatakan bahwa dirinya mengenal keluarga Emil Audero. Saya mengenal keluarganya. Jika dia punya keyakinan terhadap program kami, maka kami bisa membicarakannya lebih lanjut, ungkap Erick. Jadi, sepertinya PSSI masih menunggu keputusan dari Emil sendiri. Apakah dia bakal serius pindah ke warganegaraan atau tetap memilih Italia? Jadi, bakal naturalisasi atau gimana? Dengan 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia butuh kiper berkualitas. Kehadiran Emil Audero pastinya bakal jadi tambahan besar buat skuad Garuda. Tapi, naturalisasi ini nggak bisa dipaksakan. Semua balik lagi ke keputusan Emil. Nah, menurut kamu, Emil Audero harus segera dinaturalisasi atau PSSI fokus cari pemain lain aja? Yuk, diskusi di kolom komentar. Simon Tahamata, calon dirtek PSSI yang ternyata punya darah Indonesia, fix atau cuma rumor? Kira-kira, siapa yang bakal jadi direktur teknik? Dirtek Timnas Indonesia selanjutnya. Apakah benar Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam berdarah Maluku, yang akan mengisi posisi krusial ini? Atau ini cuma spekulasi liar yang belum ada kepastiannya? Yuk, kita bahas lebih dalam. Simon Tahamata bukan orang sembarangan. Buat yang belum familiar, Simon Melkianus Tahamata adalah mantan pemain top yang lahir di Belanda pada 26 Mei 1956. Karirnya di dunia sepak bola nggak main-main loh. Dia pernah memperkuat klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Feyenoord, Standard Liège, dan beberapa klub Belgia lainnya. Selama berkarier, dia sukses mengangkat trofi Eredivisie, Piala Belanda, Liga Belgia, hingga Piala Super Belgia. Gak cuma jago di lapangan. Setelah pensiun, Simon juga terjun ke dunia kepelatihan. Dia pernah melatih tim junior Ajax, Standard Liège, hingga Al Ahly. Pengalamannya segudang. Jadi nggak heran kalau namanya masuk radar PSSI untuk posisi direktur teknik. Tapi yang menarik, bukan cuma rekam jejaknya yang bikin heboh. Simon ternyata punya darah Indonesia. Ayahnya, Lambert Tahamata, adalah orang Maluku yang merupakan mantan prajurit Kanil. Sementara ibunya, Octovina Leatemia, juga berdarah Maluku. Jadi, kalau dia beneran gabung PSSI, ini bakal jadi cerita unik. Legenda Belanda dengan akar Indonesia kembali ke tanah leluhurnya. Bukti-bukti yang makin menguatkan rumor. Spekulasi soal Simon jadi dirtek PSSI makin panas setelah beberapa tanda mencurigakan muncul. Salah satu yang bikin geger adalah ketika dia tiba-tiba follow akun Instagram Timnas Indonesia, Erick Thohir, Patrick Kluivert, dan Denny Lanza. Kebetulan atau ada sesuatu yang lagi disiapkan di balik layar? Unik. Gak cuma itu. Beredar juga foto Simon memeluk Patrick Kluivert, asisten pelatih baru Timnas Indonesia. Foto ini sempat viral setelah dimuat media Belanda, Voetbal Primer. Mengingat Simon dan Kluivert sama-sama jebolan Ajax, bisa jadi mereka memang sedang merancang sesuatu untuk sepak bola Indonesia. Tantangan jadi dirtek PSSI. Gak gampang bro. Kalau beneran jadi dirtek, Simon bakal menghadapi tantangan besar. Ketua PSSI, Erick Thohir, pernah bilang kalau dirtek harus punya pengalaman kuat, visi jelas buat pengembangan pemain muda, dan yang paling penting, mau tinggal full-time di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah Simon siap buat meninggalkan Belanda dan fokus membangun sepak bola di sini? Selain Simon, nama-nama lain juga sempat dikaitkan dengan posisi ini, seperti Louis van Gaal dan beberapa pelatih lokal macam Indra Syafri, Neil Maizar, dan Rahmat Darmawan. Sampai sekarang, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi soal siapa yang bakal dipilih. Jadi, fix atau cuma isapan jempol? Sampai pengumuman resmi keluar, semuanya masih sekadar spekulasi.
Tapi kalau benar Simon Tahamata yang ditunjuk, ini bakal jadi langkah menarik buat timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan koneksi kuatnya di Eropa, dia bisa jadi sosok penting buat meningkatkan kualitas pemain muda kita. Menurut kalian, cocok nggak Simon jadi Dirtek PSSI? Atau ada nama lain yang lebih pas? Yuk, diskusi di kolom komentar. Atos!